Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di hari Paskah ini, merayakan Paskah ini, memperingati Paskah ini, kami mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua paham dan mengerti arti kuasa kebangkitan Kristus. Tuntun pimpin kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama di dalam momen Paskah ini, momen kebangkitan ini. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Mama semua yang menonton dan menyimak dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama supaya kita memahami apa itu kebangkitan yang sesungguhnya. Tema pada pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11, dan kita semua bisa membacanya masing-masing nanti. Tetapi sebagai kita orang percaya yang menyadari bahwa Paskah itu sangat penting, kebangkitan itu sangat penting, dia tidak akan terlepas dari kematian atau pengorbanan Kristus sendiri. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan bukan saja tentang sengsara, bukan saja tentang pengorbanan, tapi juga tentang kebangkitan, dan itu adalah kemenangan atas yang Tuhan berikan atas kita semua, supaya kita dapat memahami dan mengerti bahwa Yesus mati bangkit dan mengalahkan maut. Dia bukan mati untuk iblis, dia bukan mati untuk siapapun, dia mati untuk kita, dan kematiannya itu yang menjauhkan kita dari murka Allah. Dan kalau kita bicara tentang kebangkitan, akan ada pertanyaan besar, apa itu kebangkitan? Tema pada pagi ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Poin yang pertama yang akan kita sama-sama belajar yaitu tentang kuasa untuk menyelamatkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya, inti Injil diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan yang kekal. Injil yang diberitakan dan diterima, yaitu Injil yang harus kita pegang teguh, dan kita harus berdiri teguh di dalamnya. Itulah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Sebagaimana kita memahami kuasa itu, kuasa kebangkitan itu yang menyelamatkan kita semua. Kita semua sebagai orang percaya bahwa kita yakin dan percaya kebangkitannya bukan saja bangkit dari antara orang mati, tapi kebangkitan yang membawa keselamatan untuk kita semua. Oleh sebab itu, dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan oleh kebangkitan dan kematiannya. Dan oleh Injil ini kita berpegang teguh, kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Ada orang memberitakan Injil-Injil yang lain, firman-firman yang lain yang tidak alkitabiah. Tapi pagi hari ini kita belajar bersama, ketika seseorang mengalami berbagai persoalan, ketika ada pertanyaan, apakah Tuhan ada di sana? Kalau nyawa Dia berikan, kebangkitan Dia berikan untuk kita semua, masakah tidak mungkin Tuhan tidak berikan jalan keluar untuk kita? Di momen Paskah ini, di momen kebangkitan ini, mari kita bangkit di dalam hidup yang berkemenangan. Kita mati di dalam dosa kita, dan kita bangkit bersama dengan Kristus di dalam kemenangan iman kita, di dalam kepastian keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita semua, supaya kita semua menyadari sangat penting kebangkitan ini. Paskah ini diperingati bukan sekedar kita mengingat-ingat saja, tapi kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Melalui peringatan Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah bangkit dari antara maut, dan bersama dengan Dia akan datang kepada kita. Kita akan berseru, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Pasti kita semua akan mati. Bukannya maut tidak akan menghampiri kita, tetapi maut tidak mendatangkan duka cita untuk kita semua. Di momen Paskah, di momen Jumat Agung, momen Paskah yang paling tepat pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa maut pasti datang untuk menghampiri kita. Tapi kita tidak akan pernah takut lagi. Nanti kita akan bangkit dan hidup bersama dengan Dia ketika kita melakukan firman-Nya dan mengerti apa itu pengorbanan dan apa itu
kebangkitan di dalam Kristus. Maut sudah dikalahkan, yang pastinya iblis telah dikalahkan oleh Yesus, oleh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan di dalam momen kebangkitan ini, mari kita menyadarinya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita semua. Bangkit bersama dengan Kristus, menang di dalam Kristus, menang di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu yang membawa keselamatan untuk kita semua. Di poin yang kedua, yaitu kuasa mengampuni dosa. Di ayat ketiga dan keempat dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang penting disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena dosa kita, ia rela menjadi tebusan dan menggantikan posisi kita. Setiap kita yang berada sebenarnya di bawah hukuman yang kekal itu, atau hukuman yang pantas kita terima, tapi dia menggantikan kita. Dia bukan mati bagi kita saja, tapi dia mati ganti kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya binasa, tapi dia menggantikan posisi kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Kuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan mati untuk mengampuni dosa kita yang sudah sangat-sangat besar, sangat-sangat bersalah. Tidak ada kelayakan lagi, tapi dia mati untuk melayakkan kita. Dia mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya mati, tapi dia yang telah menebus kita. Hidup, seringkali kita hidup dalam rasa bersalah, rasa tertuduh, takut dihukum, takut tidak diberkati. Adalah senjata iblis untuk melemahkan keyakinan kita, yaitu dia bangkit untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita. Mari, jangan hidup dalam dosa masa lalumu, jangan hidup dalam kesalahan masa lalumu, tapi mari kita menyadari bahwa Tuhan telah mati, bangkit untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jangan hidup, dan jangan hidup di dalam dosa lagi. Bukan saja mengelupakan dosa-dosa masa lalu, tapi jangan hidup di dalam dosa lagi. Karena kuasa kebangkitan itu adalah kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa kita masih lemah, kita masih terbatas, tapi hidup di dalam pengertian yang benar tentang kebangkitan itu membawa kita supaya kita mengerti bahwa kuasa kebangkitan itu adalah juga kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita begitu besar, begitu banyak, tapi dia mati ganti kita. Karena itu marilah jalani hidup ini sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah diampuni oleh Allah, dan terus menerus dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan mempermainkan kasih karunia, jangan mempermainkan anugerahnya, jangan mempermainkan harga yang mahal yang telah dibayar lunas untuk kita semua, untuk saya dan untuk Bapak Mama semua yang menonton dan mendengar pada pagi hari ini. Kita menyadari hal ini dan mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua, kuasa untuk mengampuni dosa. Dia telah mengampuni, bahkan dia telah melupakan dosa-dosa kita. Mari jangan hidup di dalam dosa lagi. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini momen Paskah, momen kebangkitan. Mari bangkit di dalam semangat yang baru, kekuatan yang baru, hidup yang terus diperbarui oleh Kristus Yesus. Yang ketiga dan menjadi yang poin yang terakhir, dikatakan demikian, kuasa untuk mengubahkan. Dia bukan hanya menyelamatkan, dia bukan hanya mengampuni kita, tapi dia mengubahkan kita. Kita diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 9-10 demikian dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus yang dulunya menganiaya jemaat, membunuh orang-orang Kristen, tetapi ketika kuasa kebangkitan itu dia alami, dia diubahkan. Dia diubahkan menjadi orang yang bekerja lebih keras, tapi bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Mari menyadari bahwa kuasa kebangkitan itu mampu mengubahkan kita. Tidak ada lagi
alasan untuk kita tidak berubah, karena kasih karunia-Nya sanggup mengubah kita semua. Oleh sebab itu, sebelum percaya pada Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya. Tetapi ketika dia percaya, dia berjumpa, dia bertemu, dia menjadi orang yang radikal di dalam Injil Kristus. Oleh sebab itu, mari kita semua telah mengalami Kristus. Kita semua mengerti kuasa kebangkitan itu. Mari, agar kita semua dapat diubahkan lewat kuasa kebangkitan itu. Dia yang telah menyelamatkan kita, menghendaki kehidupan yang baru, berubah semakin serupa dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Semakin kita menyadari, seharusnya semakin kita berubah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Hari-hari ini mungkin ada orang yang frustasi, ada orang yang kecanduan dengan dosa. Tapi Bapak Mama semua, jemaat Tuhan pagi hari ini, mari kita mengerti, jangan terus tinggal di dalam dosa, tapi mari keluar, mari berubah di dalam kuasa kebangkitan yang Dia berikan untuk kita semua. Siapa kita? Pelayan Tuhan kah? Jemaat Tuhan kah? Aktivis gereja kah? Pendeta kah? Siapapun kita, kalau kita tidak berubah di dalam pengenalan akan Dia, kita menjadi orang yang paling sia-sia. Kita menjadi orang yang menyanyiakan kebangkitannya, menyanyiakan pengorbanannya untuk kita semua sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus mengingat bahwa kuasa kebangkitan seharusnya mengubah kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita akan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah, kiranya kita alami dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin berubah di dalam perkataan kita, di dalam penglihatan kita, di dalam tindakan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus ini sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dengan baik, kita tahu dengan baik bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Kristus bangkit untuk kita semua, menandakan Dia mengalahkan maut. Dan tidak ada yang lebih berkuasa di bawah kolong langit ini selain Dia, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang Dia telah menebus kita. Mari, jangan bermain-main di dalam masa lalu kita, jangan bermain-main di dalam dosa. Mari berubah di dalam kuasa kebangkitannya. Itu yang Dia mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin yang percaya di pagi hari ini adalah pagi yang diberkati, hari yang diberkati, di mana kita merayakan, di mana kita memperingati kebangkitannya yang memenangkan kita atas maut. Oleh sebab itu, kita semua mari menyadari hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Mama semua, saya selesai dengan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan untuk kita semua di hari Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengerti kuasa kebangkitan Kristus bukan saja menyelamatkan, bukan saja mengampuni dosa kami, tapi juga mengubahkan setiap kami. Kami di pagi hari ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kami mau mengalami kuasa kebangkitan itu, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami bukan hanya mau hidup enak-enak saja, tapi Tuhan, ketika ada beban pergumulan kehidupan yang kami alami dalam menjalani kehidupan ini, kiranya Tuhan Yesus, kami menyadarinya karena ada kuasa di dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan supaya kami semua hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita masih di dalam beribadah di rumah saja. Kita masih akan dalam beberapa minggu ini, mungkin juga beberapa bulan terakhir nanti kita akan beribadah di rumah saja. Tapi jangan lupa berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk pemerintahan kita, berdoa untuk keadaan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk semua hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita terus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam kuasa kebangkitan
kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian, Salam.